Halo guys, ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari One Trip Motor Shop. Hari ini kita mau bahas motor yang spesial, karena menurut gue motor ini udah layak di tahap akhir yang akan kita bahas. Yamaha R1M 2020 milik Bro Mevan. Oke, jadi motor ini milik Bro Mevan. Kalau kalian tahu, tim 168 emang terkenal di dunia motocross, tapi Doi terjun ke dunia on-road, dan inilah superbike yang dibangun buat Doi untuk main di sirkuit Sentul. This R1M memang built for the track. Kita juga sebagai yang dipercaya untuk menggarap motor ini, kita siapin partnya, spesifikasinya memang khusus untuk terjun ke dunia superbike di Sentul. Kita bahas nih satu-satu apa aja. Kita mulai dari sini dulu. Kalau kalian perhatiin, bodinya ini full fairing carbon. Ya kan? Ini bukan karbon lapis, ini bukan karbon-karbonan. Ini adalah Racing Bodyworks Carbon dari Slovenia dengan brand Carbon In. Kalau kalian Google, Carbon In adalah supplier bodyworks for racing use. Dan kita pilih yang raw carbon, finish glossy. Kita sematkan di sini, dan finishnya dikasih stiker sebagai decal yang menurut saya nih ganteng banget. Saya nggak ikutan dalam proses desain dan modifikasi stiker di motor ini, tapi saya acungi jempol sama desainer dan aplikatornya, karena bener-bener konseptual, bener-bener rapih, karbonnya ke expose, tapi grafiknya juga nggak polos, jadi keren abis menurut gua. Dan gua tanya sama Bro Mevannya, ini semua dikerjakan jauh di Solo apa Magelang gitu, pokoknya jauh, tapi worth it banget. Keren. Oke, jadi body ini full carbon, baik dia sisinya untuk fairing pun 3 piece, jadi front fairing, ini sebagai satu set, front fairing, lalu bagian undercowl, dan bagian tail. Jadi total secara main itu 3 bagian, front cowl, belly pan, dan tail. Di sini ada lagi tangki bagian depannya juga diganti full carbon, lalu half tanknya dipasangin kondom yang sebenarnya bukan kondom biasa, karena kalian lihat shape-nya berubah. Yap, ini untuk membantu si rider untuk supaya riding posisinya lebih menggigit ya, kalau kita sebut ya. Karena jepitannya di sini, dan itu mencegah bodi dia maju ke depan. Kalau kita tahu bahwa tangki standar R1M itu agak landai banget. Pengalaman waktu di Sentul memang tangan harus benar-benar menjaga supaya badan juga nggak terlalu maju ke depan. Kalau ini udah nggak, karena dijaga dengan kontur daripada si tangki. Duduknya pun ini ada foam pad khusus. Ini foam pad kit race use, emang dari Carbon In ya. Dia empuk, tapi keset banget. Apalagi pakai baju balap, ini tuh leathernya ke sini tuh keset banget. Di Carbon In sini sebenarnya kasih dua opsi. Jadi Avio Fiber alias yang warnanya putih tapi enteng juga, atau yang carbon fiber gini. Karena permintaan dari konsep pengen full carbon fiber kelihatan, jadi kita pakai yang carbon fiber, hasilnya top. Oke, kita lihat kaki depan. Suspensi masih mengandalkan Öhlins bawaan standar, elektronik, rem di-upgrade, selang rem semua udah di-upgrade menggunakan Hell Performance Line. Aslinya motor ini menggunakan ABS, tapi kemarin udah dibawa turun sama Bro Ray Ratu Kore sebagai test rider, dan akhirnya diputuskan bahwa selang rem standar yang menggunakan sistem ABS dipensiunkan, lalu kita pakai direct. Jadi master direct langsung to caliper. Memang ini perlu kontrol lebih daripada si rider, tapi saya rasa yang kita cari adalah presisi dan ketepatan dari pengereman. Master rem menggunakan Brembo Pump GP CNC billet, selang rem brake line by Hell Performance UK. Kaliper yang digunakan adalah kaliper Brembo GP4PR. Jadi master remnya adalah yang dipakai di WSBK. Kaliper range pun juga yang standarisasi bisa dipakai di WSBK. Masternya juga udah pakai Brembo GP. Kalipernya pun juga speknya high performance banget. Ini pakai Brembo GP4 PR. 4 piston. Pistonnya titanium, kampasnya khusus Z04, pakai serat yang khusus, komponnya sintered khusus, dan disc brake-nya pakai Brembo Super Sport full floating 320 mili. Jadi kita pastikan frictionnya kuat, ketahanan terhadap heat kuat. Kaliper bisa sangat diandalkan untuk pengereman yang high pressure brake dan juga sudden brake yang benar-benar short braking. So rem benar-benar harus diandalkan karena ini 1000 cc, speednya juga luar biasa.
dan kalau di straight itu bisa sampai 300 km per jam. Velg menggunakan velg Forge Wheel dari OZ Racing Italy, tipe gas RSA, warnanya black. Sangar ya, pakai black di motor ini. Ban menggunakan Pirelli Super Corsa, depan belakang 120-200. Tidak lupa ketinggalan, protektor di bagian as roda juga digunakan. RNG Racing Axle Protector di depan, ini ada gunanya. Harganya mungkin nggak seberapa, 700.000, tapi proteksinya top. Ambil kata ada nge-slide ya, kita melindungi kaliper, shock, dan juga body dari shock yang bagian bawah sini. So, ini simple tapi benar-benar memang penting banget. Oke, kameramen maju dikit, ada hal spesial. Oil cooler memang masih menggunakan standar, tapi radiator sudah di-upgrade menggunakan Taleo Racing Radiator Kit. Ini adalah bikinan Spanyol, dan ini adalah the best radiator we can find right now for Superbike. Supplier dari radiator ajang WSBK, MotoGP, dan lain-lain. The bestnya sih ini. Kita lanjut ke atas, tentu lampu udah nggak ada karena ini racing fairing. Kalian lihat di kokpit, setang yang standar udah dipensiunkan untuk merubah geometri dari posisi rider. Sekarang menggunakan light tech clip-on, bahannya Dural. Ini adalah ergal aluminium yang sangat keras. Posisinya juga di-adjust sesuai dengan keperluan. Grip menggunakan Ariete Aries yang super soft karena kita mau pakai buat track. Jadi emang super soft. Lever guard menggunakan Light Tech Racing dengan sisi karbon dan ininya hitam. Jadi kita pakai hanya di sebelah kanan untuk melindungi kalau sampai ada gesekan dengan rider lain supaya brake aman. Nah, untuk segitiga triple clamp atas memang masih menggunakan standar. Jadi sebenarnya kita ada opsi baru sekarang. Kita dapat supplier dari WSBK itu IMA Pro Special Parts dari Italia. Segitiga atas bawah untuk motor-motor yang dibuild buat seperti hal ini. Kelebihannya selain dia aluminium billet, lebih ringan, lebih rigid, tapi juga offset daripada fork terhadap as sumbu as di frame itu bisa kita atur maju atau mundur. Itu kelebihan dari IMA Pro. Ini masih standar, Speedo juga masih mengandalkan standar, tabung rem Light Tech, kopling di kiri menggunakan Akosato clutch 24 mili, dan di sini ada Light Tech remote adjuster brake lever. Kenapa ada di kiri? Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, sometimes saat Anda sudah melakukan track berlap-lap itu, rem depan agak sedikit turun, Anda bisa melakukan revisi posisi lever dari tangan kiri saat on the fly. Jadi, Anda nggak ribet-ribet tangan kiri ke sana atau tangan kanan merubah-rubah, tapi Anda sambil menggigit, sambil bisa merubah posisi dari lever. Yang saya suka sebenarnya Brembo juga mengeluarkan remote adjuster, tapi bahannya plastik dan harganya mahal. Jujur saja, saya tipe orang yang kalau bisa kita dapat quality yang lebih baik dengan harga yang oke, why not? Saya suka dengan produk Light Tech ini karena harganya menurut saya sangat murah, tapi bahannya sungguh luar biasa. Dan ini loh, remote adjuster yang saya temukan di pasaran itu suka diputernya tuh berat dan nggak ada knocknya. Kalau ini tuh diputernya enteng dan juga tuh diputernya enak gitu. Ada kliknya, bebannya pas dan rata. Jadi lebih ngefeel lah gitu. Bahannya bagus, kualitasnya bagus, precise penggunaan dan lain-lain. Nah, lanjut dari kokpit, kalian lihat ini memang front upper panel di tangki udah pakai carbon in juga. Tangki yang tadi saya bilang kondom half udah pakai, dan ini sangat membantu. Jujur saja ini sangat membantu kalau Anda yang menggunakan track untuk merubah bentuk dari tangki. Tutup tangki sudah menggunakan Light Tech. Ini adalah Light Tech Quick Lock yang digunakan untuk mempercepat Anda melakukan pengisian bensin. Jadi udah nggak pakai kunci lagi. Ini adalah Light Tech tipe terbaru, warna silver. Karena tadi kita tahu bahwa radiatornya udah menggunakan Taleo Racing, dia itu udah nggak pakai fan. Jadi kalau memang dipakai di idle, di dalam kota ataupun apa, ya dia bisa overheat. Tapi kalau untuk penggunaan di track, memang udah nggak perlu lagi fan. Jadi dengan core yang lebih baik dan juga pendinginan yang lebih baik, ini pendinginannya saat Anda jalan di track juga jauh lebih baik. Nah, reservoirnya udah nggak bisa pakai standar. Akhirnya kita pakai tangki reservoir dari HRC. Disematkan di sini, jadi kelihatan, expose. Untuk masalah proteksi, seperti halnya motor-motor yang digunakan di balap juga, kita juga nggak mau kalau sampai terjadi apa-apa, damage di motor itu terlalu besar. Apalagi terkait dengan engine dan juga rangka. Maka digunakan frame slider dari RNG Racing. Ini adalah frame slider, Aero Crash Protector dari RNG. Lalu engine guard-nya menggunakan GB Racing UK yang dibikin dengan bahan material
black nylon khusus, in-house di UK. So, if you aiming to get the protection, use the GB Racing. But kita lihat sekarang banyak juga cover-cover plastik yang dibikin. Kalau kalian mau gunakan, pastikan kalian tahu bahannya dan reputasinya, apakah itu akan melindungi engine Anda dengan baik. Kalau ini sudah standar FIM approved, the only one approved by FIM. So, apalagi yang Anda butuhkan sebagai jaminan. Oke, lanjut makin ke belakang. Bagian frame juga udah ditutup pakai frame cover dari Carbon In. Jadi ini juga ada gunanya, selain juga looks jadi full karbon, tapi juga ini akan melindungi kalau sampai terjadi gesekan. Di balik dari carbon fiber yang Anda lihat ini, itu ada lapisan Kevlar, karbon Kevlar yang berwarna kuning untuk sampai kalau kegesek gitu ya, dia tidak akan menggesek ke rangka, melainkan ditahan oleh si Kevlar. Footstep menggunakan Lightech Racing tipe R series, warna silver. Jadi kalau kalian tanya kenapa Lightech ada yang warna hitam atau silver, saya perlu kasih tahu bahwa Lightech memang mengeluarkan versi footstep yang regular, habis itu ada yang R series. Secara regular, R series itu black with carbon, some red, dan titanium bolts, habis itu foldable everywhere. Nah, ini ada lagi R series tapi silver edition. Dia hanya bikin untuk beberapa superbike saja, ZX10, R1, GSX 1000, dan juga CBR 1000, Panigale. Hanya beberapa. I think RSV4 juga, saya agak lupa. Tapi mereka memang nggak bikin yang silver untuk semua motor. Itu yang perlu kalian tahu. So far, this is the best rear set I ever tried. Dan ada alasannya, bukan karena ini barang yang saya jual. Karena kalau kalian mengenal saya bahwa setiap barang yang saya jual adalah barang yang saya tes dan saya harus tahu reputasinya, fungsinya, dan harus sesuai dengan value-nya. Saya suka footstep ini karena brake feel-nya enak, shifting-nya sangat baik, enak. Jadi ada short shift, ada long shift, dan itu pun precise, up maupun down. Bearing-bearingnya sangat baik dan kuat, materialnya sangat-sangat kuat. Kalian pernah lihat beberapa rider jatuh ya tanpa disengaja menggunakan footstep Lightech. Even the best frame itu sangat kuat dan aman. Biasanya mereka akan hanya mengganti spare part di bagian footpack ataupun di tuas rem ataupun gigi. Kita sebagai Lightech Indonesia, kita akan provide spare part sesuai yang Anda butuhkan. Jadi nggak harus kalau sampai amit-amit jatuh ganti full rear set. Kita bisa siapin spare partnya. Yes, kalau kalian lihat dua video sebelum ini, knalpotnya memang tidak menggunakan ini, tapi perlu diketahui bahwa since the beginning dia ada pesan knalpot ini. Cuma waktu itu karena belum dapat, jadi kita pakai exhaust lain sementara dulu, karena dia juga don't mind punya dua yang dia bisa shift kapan aja. Untuk penggunaan track, dia mempercayakan kepada Aero Exhaust, full competition spec, titanium. Ini silinsernya Aero Pro Race, inletnya 60 mili. Dia ada brake attack ke sini ya untuk supaya stiff. This exhaust can produce the biggest horsepower dan juga the best power band. Kalian harus tahu bahwa pilih exhaust itu selain, kalau emang ini penggunaannya performance, selain biggest horsepower, kalian juga harus lihat power bandnya. Jadi dia cari power band yang lebih tebal dari bawah supaya bukannya pasti jauh lebih cepat. Oke? Exhaust pakai Aero Exhaust dan ya kalian tahu lah ya. Ini adalah Mighty Swing Arm, ciri khas WSBK. Jadi swing armnya menggunakan shooter arm dari Swiss. Well, saya sih jujur aja untuk ajang untuk Superbike, shooter arm itu cuma bikin swing arm untuk Superbike, di mana dia ada supplier untuk motor-motor yang digunakan di balap, terutama WSBK dan juga lainnya. Mr. S Skill Shooter adalah mantan pembalap MotoGP, GP500 sekali ya sebutnya, dan dia tahu benar caranya bikin geometri motor, part dan lain-lain. Jadi di motor ini sudah disematkan clutch system dari Shooter Racing yang tidak kelihatan itu, dengan fitur anti-hopping, dan juga saya susah jelasinnya ke kalian, tapi gini, saya bilang bahwa sistem clutch yang dibikin oleh Shooter, dia menggunakan brake clutch pad dan steel plate sama seperti original, yang diganti full housingnya. Kalau kalian di standar kalian temukan bahwa ada istilah slipper clutch. This system works better than that. Slipper clutch, check. Tapi kalian tahu bahwa saat Anda memasuki tikungan, saat Anda tutup gas dan buka gas,
Biasanya motor itu cenderung liar, jadi kontrol di tangan dan yang lain harus presisi. Dan kadang pas tutup gas juga, engine brake-nya seperti apa. Dengan shooter clutch ini, engine brake-nya mulus banget, enak banget. Dan saat Anda buka gas pun juga tidak, hentakannya tuh bisa smooth tapi efektif. Jadi Anda sebenarnya di-assist bantu oleh sistem ini supaya in and out tikungan, in and out saat Anda brake and open, itu jauh lebih cepat, nyaman, dan confident. Dan Anda minimasi tingkat kelelahan. Ini yang penting karena kalau Anda balap, bayangin ngotot untuk melakukan 10 lap. Wow. Faktor seperti ini itu sangat membantu layaknya seperti hal quick shifter. Jadi shooter clutch dipasang, suspensi belakang all-in masih menggunakan standar, swing arm belakang menggunakan shooter. Kita udah atur jarak tinggi as, panjang as, sumbu, dan lain-lain sesuai dengan geometri yang dikasih oleh tim Schuster kepada kita. Dan hasil, ownernya udah coba, pembalap test drive juga udah coba. Dengan swing arm ini, jauh-jauh lebih stabil dan mantap. Memang harganya cukup mahal, tapi ya kalau di mana kita pengen nge-push sampai melebihi batas, inilah caranya. Hal-hal yang sudah sampai sedetail ini. Ban seperti tadi saya bilang pakai Super Corsa, pelek pakai OZ Racing, gas RSA, warnanya black anodized, rantai menggunakan EK chain Jepang SRX2 karena ini menggunakan balap, jadi kita cari yang seringan mungkin, se-smooth mungkin, dan juga selancar mungkin tanpa kita takut nanti rantainya putus di tengah lomba. EK chain. Oke, kita lanjut di sisi kiri. Oke. Kalau dari sisi sini, inilah keindahan yang kalian lihat. Buntut yang menawan. Quick shifter sudah diganti, kita bahas nanti. Kita dari ujung deh. Kalian lihat swing arm shooter ini, kita tetap menggunakan arm spool pedok di sini, supaya menginginkan V-hook. Tapi juga, kalau lagi di ajang balapan, kita pakai quick rear pedok stand, yang hooknya adalah berbahan karbon supaya ringan, dan dia taruhnya di sini. Kalian tahu nggak, di swing arm shooter, itu udah terdapat fitur easy release as roda. Jadi cara lepas as roda dan cara lepas ban itu sangat jauh lebih mudah daripada di swing arm standar. As roda alias rodanya itu bisa sebelum kita masukin si as roda, itu bahkan kita bisa tumpangi di belakang sini, dia ada ceklokan supaya roda bisa taruh, as tinggal masuk. Jadi nggak perlu ditahan terus dicocok-cocokin lubangnya. Itu salah satu kelebihan utama dari shooter arm. Footstep tadi udah kita bahas. Lalu di sini yang tadi saya bilang quick shifter standar. Memang motor ini sudah dilengkapi dengan quick shifter. Enak untuk dipakai di street, seperti yang saya juga dulu pakai. Tapi kurang kalau dibilang untuk Anda pakai di track. Kenapa? Saat Anda di track, Anda membutuhkan quick shifter yang bergerak dengan sangat cepat, smooth, konsisten, persisten, dan juga aman untuk gearbox Anda. Translogic menurut saya still the best quick shifter you can get. Satu, materialnya yang luar biasa, sensornya yang wow, sensitivity dan kinerja yang sangat konsisten, dan juga IntelliShift ECU yang sangat pintar. Jadi still for me this is the best quick shifter you can get in the world. Beginilah motor yang udah kita bangun, kita prepare untuk digunakan oleh Bro Mevan di Sentul, di track. Anda yang lihat sendiri betapa indahnya motor ini, betapa kalau kalian yang punya passion di superbike, di super sport gitu ya, ini motor yang sungguh legit. Motornya kalau di rumah ataupun lagi di track, disupport dengan pedok stand yang baik juga. Ini kita menggunakan pedok stand, rear pedok stand V-hook dari L-V8 Italy, dan front headlift kit L-V8. Jadi kalau kalian yang punya motor sport atau kalian pajang atau kalian gunakan juga, jadi ya kalian mau taruh storage motor kalian di rumah, kalian bisa menggunakan pedok seperti ini. Jadi rear belakang pedok V-hook dan depan pakai headlift. Keuntungan Anda pakai headlift, stangnya masih bisa goyang, roda bisa berputar, cleaningnya gampang, suspension depan juga dalam kondisi relax, plus lebih sturdy. Motornya memang lebih rigid karena di lock baik depan maupun belakang, terutama yang bagian depan ini sistematisnya jauh lebih kokoh. Saya rasa itu. Thank you for watching. Sebelum kita tutup,
kita kasih dengar dulu suara dari engine R1M 2020 milik Brom Evan ini. Suaranya cukup keras, dan kalian tahu bahwa R1M itu kan 4-cylinder cross-plane engine 270 derajat, dan suaranya sangat indah. Suaranya persis dengan motor Yamaha di MotoGP dan di WSBK. Kita langsung aja ya